Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semua kelas 10 peserta matrikulasi Man Ihsan Cendekia. Pada pertemuan kedua ini kita akan belajar matematika materi aljabar ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang aritmatika, yaitu tentang bilangan. Sedangkan sekarang kita bahas tentang simbol-simbol atau variabel-variabel, yaitu aljabar. Aljabar ini adalah materi yang sangat dasar dan harus kalian kuasai untuk sebagai bekal kalian di matematika SMA atau di MA ini ya. Nah, adapun materi aljabar yang harus kalian kuasai ya. Ya, tentunya apa yang sudah kalian pelajari di SMP atau MTS dulu. Nah, baik, kita ke rincian materi yang harus kalian kuasai. Yang pertama itu adalah bentuk aljabar ya. Di bentuk aljabar ini kita fokus pada operasi bentuk aljabar. Kemudian yang kedua ada sistem persamaan dan pertidaksamaan linier, baik itu yang satu variabel maupun dua variabel. Kemudian yang ketiga ada relasi dan fungsi. Terakhir nanti ada persamaan dan fungsi kuadrat. Persamaan kuadrat nanti yang bagaimana cara memfaktorkan, itu yang akan kita pelajari. Kemudian fungsi kuadrat itu fokusnya nanti pada menggambar grafik. Baik, kita masuk ke materi pertama yaitu bentuk aljabar. Bentuk aljabar, seperti tadi ya, kita fokus di operasinya. Yang pertama itu adalah penyederhanaan, bagaimana menyederhanakan bentuk aljabar ya. Kalau penyederhanaan ini insya Allah kalian bisa, jadi tinggal kalian kelompokkan variabel-variabel yang sama. Misalnya kalau ada dua variabel X, maka satukan. Nah, disatukan, operasikan, tergantung operasinya. Seperti itu ya. Kemudian berikutnya ada penjumlahan. Penjumlahan bentuk aljabar. Ini tentunya kalau dia variabelnya sama baru bisa dijumlahkan. Kalau variabelnya beda ya jelas tidak bisa dijumlahkan ya. Begitu juga dengan pengurangan. Perkalian. Kalau perkalian bagaimana? Kalau misalnya X kali Y, maka itu menjadi X, Y ya. Jadi digabung. Ya. Kalau X kali Y, maka ini jadinya nanti XY. Berikutnya adalah pembagian. Pembagian ini kurang lebih sama dengan perkalian ya. Kemudian ada pangkat dan akar. Pangkat dan akar ini nanti kalian fokus belajar ini untuk kalian yang ngambil IPA ya. Di matematika peminatan semester 1 kelas 10 ini. Nanti materinya itu yang akan kalian dapatkan yang ini, pangkat dan akar. Baik, kita lanjut. Sekarang bagaimana kita menerjemahkan soal cerita ke dalam bentuk aljabar. Ini ada soal nomor 1. Pak Thohir memiliki dua jenis hewan ternak, yaitu sapi dan ayam. Banyaknya sapi dan ayam yang dimiliki Pak Thohir secara berturut-turut adalah 27 sapi dan 1.500 ayam. Itu ya. Jadi ada sapi dan ada ayam. Seluruh sapi dan ayam tersebut akan dijual kepada seorang pedagang ternak. Jika harga satu sapi dinyatakan dengan X rupiah, ini sudah dimisalkan ya. Dan harga satu ayam dinyatakan dengan Y rupiah ya. Ini satu sapi, satu ayam. Tuliskan bentuk aljabar harga hewan ternak Pak Thohir. Kalau begini tinggal digabungin ya, sapi dengan sapi. Ini sapi, ini sapi. Berarti ini jadinya 27X plus 1.500Y.
Nah, ini adalah model matematikanya. Oke, insya Allah ini tidak ada salah ya. Kemudian yang kedua ini adalah soal cerita ya. Soal cerita jumlah dua buah bilangan yang berbeda adalah 6. Nah, dua buah bilangan yang berbeda. Dan hasil kali kedua bilangan tersebut adalah 4 yang ditanyakan. Kuadrat jumlah kedua bilangan itu. Oke, karena ini ada dua buah bilangan yang berbeda. Ini kita misalkan aja. Bilangan pertama, ini kita misalkan sebagai X misalnya ya. Bilangan kedua, ini kita misalkan Y. Maka dari pernyataan pertama kita bisa dapatkan X tambah Y itu sama dengan 6. Pernyataan kedua, hasil kali kedua bilangan adalah 4. Berarti X kali Y sama dengan 4. Nah, bagaimana cara menyelesaikan ini? Bisa kalian ubah bentuknya ini dulu. Misalnya X sama dengan 4 per Y, kemudian substitusi ke sini. Atau ini ubah menjadi X sama dengan 6 min Y ya. Substitusi ke sini. Atau bisa kalian menggunakan sifat. Kita tulis di sini aja. Sifat dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Karena itu yang ditanyakan di sini maksudnya kuadrat jumlah. Kuadrat jumlah yang dimaksud itu adalah X kuadrat tambah Y kuadrat. Ini. Itu sama dengan X tambah Y kuadrat dikurangi 2XY. Ya, dari mana dapat ini? Rumus ini. Mungkin kalian sudah dijelaskan dulu waktu SMP atau MTS ya. Nah, kalau begini tinggal kita substitusi. X tambah Y itu sama dengan 6. Berarti ini 6 kuadrat dikurangi 2 kali X-nya sudah ada. Kali 4. 6 kali 6, 36 dikurangi 2 kali 4, 8. Berarti 36 kurangi 8 sama dengan 28. Oke, ini ya. Pembuktian yang ini bisa kalian turunkan sendiri sebenarnya. Penurunannya dari yang X tambah Y kuadrat yang ini. Ini ya, kita tulis saja di sini. Biar kalian tambah paham. Kalau ada X tambah Y kuadrat, ini kalau kita jabarin, ini menjadi 2 X kuadrat ya. X kuadrat plus 2XY plus Y kuadrat. Ini ya. Supaya dia mengarah ke X tambah Y kuadrat, maka kan udah ada ya. Maka ini harus kita kurangi, kita buang. Maka ini kita kurangi 2XY. Yang sebelah sini juga kita kurangi. Ini kita kurangi 2XY. Gitu. Yang ini jadinya X tambah Y kuadrat min 2XY. Yang di sini 2XY yang ini dengan yang ini habis. Sisa X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, ini didapatkan seperti ini. Sama ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah tugas kalian ya. Silakan kalian coba di buku tugas atau di lembaran tugas ya, sama seperti kemarin. Jadi tugasnya dikumpulkan nanti setelah akhir jam matematika ya. Ditulis dalam satu lembar, kemudian dipoto, kemudian di-store ke WA Bapak. Oke, ini ada 8 soal pilihan ganda ini ya. Silakan kalian coba. Bisa di pause dulu videonya, baru setelah selesai dilanjutkan lagi. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu persamaan dan pertidaksamaan linier. Baik, yang pertama yang satu variabel ya. Kita ke persamaan dulu, yang nomor 1 ini persamaan, bagaimana cara menyelesaikannya. Kalau persamaan, ini sama dengan aljabar biasa yang tadi ya. Ini tinggal kita satukan yang punya variabel yang sama ya. X per 2 dengan X per 3. Ini kita satukan aja di ruas kiri. X per 2 min X per 3. Sama dengan 5 per 6 tambah 1 per 3. Ya. Oke, ini tinggal kalian operasikan yang ini samakan penyebut. Jadikan dalam bentuk X.
per gitu ya. Ini juga hitung, nanti cari X-nya sama dengan berapa. Silakan kalian jawab sendiri ya. Ini tugas ini ya. Yang ini juga sama. Kalau ini pertidaksamaan, cara mengoperasikannya sama. Kalian selesaikan dulu yang ini, selesaikan dulu yang ini. Kemudian nanti biarkan ruas kiri dan ruas kanan. Nah, setelah nanti ketemu, misalnya X berapa misalnya, X kurang berapa. Nanti satukan, variabel X-nya satukan, misalnya taruh di ruas kiri, kemudian yang angka-angka ini taruh di ruas kanan. Seperti itu. Kalau misalnya nanti di ruas kiri memuat negatif, misalnya anggaplah negatif X lebih besar sama dengan 3 misalnya. Maka kalau kita mau mempositifkan X-nya, ini kan otomatis kita kali negatif ya. Kalau kita kali negatif seperti itu, maka tanda di sini akan berubah. Maka ini jadi X kurang sama dengan min 3. Ya. Ingat, kalau dikali negatif atau dibagi negatif, tanda ini berubah. Kenapa bisa berubah? Coba lihat contoh ini. Negatif 2 dengan 5. Mana lebih besar? Itu lebih besar 5. Maka kita tulis tandanya seperti ini. Negatif 2 kurang dari 5. Kalau sekarang kedua ruas ini kita kali negatif, maka ya ruas kiri jadi 2. Ruas kanan jadi min 5. Coba lihat, mana lebih besar? Tentu lebih besar 2. Ini ya. Nah, ini kalau kita kali negatif, maka dia berubah tanda. Kalau kalian tulis seperti ini, tandanya nggak dirubah, maka ini salah. Ya. Nggak mungkin 2 kurang dari negatif 5 ya. Nah, seperti itu ya. Oke, silakan kalian coba yang 2 nomor ini juga. Satukan dengan tugas yang tadi ya. Ya, silakan di pause dulu videonya, baru lanjut lagi setelah kalian selesai. Baik, sekarang kita lanjut ke SPLDP ya. Sistem persamaan linier 2 variabel. Kalau SPLDP, itu kita fokus di metode penyelesaiannya. Itu cara penyelesaian SPLDP itu ada grafik, ada substitusi, ada eliminasi, ada campuran ya. Insya Allah ini kalian sudah bisa ya. Yang biasanya pakai yang ini ya. Grafik ini juga nanti tetap kita pakai. Ini karena penting ini. Karena nanti di SMA atau di MA ini kalian akan belajar tentang bagaimana menggambar grafik. Baik, kita langsung aja ke soal ya. Ini Bapak akan jelaskan sedikit, nanti kalian lanjutkan ya. Insya Allah ini tidak terlalu sulit ya. Ini harga 3 celana dan 2 baju. Itu adalah 280.000. Sedangkan harga 1 celana dan 3 baju itu 210.000. Berapa harga sebuah celana? Yang ditanya. Tentu yang pertama kita harus misalkan dulu. Yang dimisalkan itu harga ya. Harga 1 celana. Misalnya, anggap ini C ya. Kemudian harga 1 baju. Anggap ini B. Nah, tinggal gabung sekarang. 3C tambah 2B sama dengan 280.000. Kemudian 1C tambah 3B sama dengan 210.000. Nah, untuk mencari nilai BC, B dan C, silakan kalian eliminasi dan substitusi ya. Bisa kalian eliminasi B dulu, baru cari C, atau langsung eliminasi B ya, biar nanti ketemu C, karena yang ditanyakan C. Atau boleh C dulu yang dieliminasi, cari B, kemudian substitusi lagi. Ya silahkan kalian coba ya. Insya Allah ini tidak sulit ya untuk materi ini. Kemudian yang nomor 2, ini selisih, ini sering sekali keluar ya. Yang soal-soal tentang umur ya. Selisih umur seorang ayah dengan anaknya 40 tahun. Jika umur ayah 3 kali lipat dari umur anaknya, maka umur anak tersebut berapa tahun? Silahkan dicoba ya. Silahkan terjemahkan dulu bahasa ini ke dalam bentuk simbol-simbol aljabar, baru diselesaikan.
Ya, ini termasuk tugas ya. Yang 2 nomor ini silakan digabung dengan tugas yang tadi ya. Baik, kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu relasi dan fungsi ya. Relasi, apa relasi? Relasi itu hubungan ya. Fungsi juga hubungan juga, tapi fungsi ini adalah hubungan yang spesial ya, hubungan khusus. Nah, relasi itu hubungan, fungsi itu ini pengertian fungsi. Relasi dari A ke B disebut fungsi apabila setiap anggota A, ingat ada kata setiap, dipasangkan dengan tepat satu anggota B. Ya. Itu kata kuncinya. Baik, kita langsung aja untuk mengingat masa MTS kemarin. Apakah kalian sudah dapatkan materi ini? Bapak kira kalian sudah semua mendapatkannya. Sekarang di antara 4 nomor ini ya, 4 nomor ini mana yang termasuk fungsi? Oke, kita mulai dari yang pertama. Yang pertama ini fungsi atau bukan? Ayo. Fungsi. Kenapa fungsi? Karena yang ini namanya apa? Ini namanya domain atau daerah asal. Daerah asal ini tidak punya cabang. Maka ini termasuk fungsi. Kalau di sini bercabang seperti ini tidak masalah ya. Yang bermasalah itu kalau di domainnya ini, daerah asalnya ini bercabang seperti nomor 2. Seperti nomor 4 ya. Nomor 4 ini bukan fungsi ya. Karena yang ini bercabang dan yang ini tidak punya pasangan. Ini nggak boleh seperti ini. Ini juga nggak boleh. Ini nggak boleh sendiri. Harus semuanya punya pasangan. Kalau ini semuanya punya pasangan. Ini ada, ini ada, ini ada. Ini juga ada, ini ada, ini ada. Kalau ini nggak masalah. Ini kalau walaupun ada kosong ya. Walaupun ada bercabang nggak jadi masalah. Yang ini nomor 3 ini disebut dengan korespondensi 1-1. Baik, kita lanjut. Nah, dari diagram panah di atas, tentukan domain, kodomain, ring. Coba, yang nomor 1 domainnya adalah 1, 2, 3. Kodomainnya berapa? Semua ini. Ringnya berapa? Ayo, ring itu yang mana? Silakan dijawab ya. Ring itu yang mana? Daerah hasil. 1, 2, 3, 4 ini yang termasuk ring yang mana? Ring itu adalah daerah hasil. Daerah hasil itu yaitu A dan B. Yang ini daerah hasilnya A. Yang ini daerah hasilnya A, B, C. Ini daerah hasilnya A, B, C juga. Gitu. Bisa bedakan ya, kodomain dengan ring ya. Kalau ring itu apa? Kodomainnya itu semua. Semua yang ini. Semua yang di daerah kawan. Ya, ingat daerah kawan bukan daerah lawan ya. Kalau lawan nanti nggak ada hubungannya. Oke, kita lanjut. Nah, ini tugas berikutnya. Diketahui himpunan P 1, 2, 3, 5, Q 2, 3, 4, 6, 8, 10. Jika ditentukan himpunan pasangan berurutan seperti ini. 1, 2. 2 dengan 4, 3 dengan 6, 5 dengan 10. Ya. Ini 1 dengan 2. Maksudnya ya, 2 dengan 4. 3 dengan 6. Itu himpunan relasi apa namanya? Ya. Kalau ditulis, kalau bingung pakai ini, pakai diagram pen. Diagram panah ya. Seperti ini. Di sini tulis 1, 2, 3, 5. Di sini 2, 3, 4, 6, 8, 10 gitu ya. Tinggal hubungkan 1 dengan 2. Itu apa namanya? 2 dengan 4 itu hubungan apa namanya? Nah, coba dijawab ya. Yang ini juga bagaimana caranya? Silahkan dicoba. Baik, kita lanjut ya. Ini silahkan kalian coba di lembar tugas yang tadi.
Silakan pause dulu kalau membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk menyelesaikan ini. Sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu persamaan dan fungsi kuadrat. Oke, pertama persamaan kuadrat ya. Bentuk umumnya seperti ini, AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Kalau persamaan itu ada sama ringannya di sini. Nandanya ini. Nah, bagaimana cara menentukan akar persamaan kuadrat? Itu bisa memfaktorkan, melengkapi kuadrat sempurna. Mungkin ini jarang kalian pakai ya. Kemudian ada rumus kuadratik, atau yang biasa disebut dengan rumus ABC ya. Yaitu X12 itu sama dengan min B plus minus diskriminan ya, B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, ini rumus kuadratik. Baik. Sekarang ini latihan tugas ya. Ada 2 nomor. Ini bagaimana cara menentukan akar-akarnya. Kalau menggunakan pemfaktoran, gimana caranya dulu diajarkan. Kalau pemfaktoran dengan cara coba-coba, 2x misalnya begini, kemudian di sini tulis x, di sini diisi berapa. Ya. Atau kalau misalnya bingung dengan cara ini, boleh pakai yang rumus tadi, yang ini, kuadratik ini. Ya, silakan dicoba yang ini ya. Kemudian, yang kedua, jika nilai diskriminan persamaan kuadrat itu, persamaan kuadrat yang ini adalah 49, tentukan nilai C. Diskriminan itu yang, mana nama diskriminan? Itu yang di dalam akar ini. Nama diskriminan ya. Diskriminan itu adalah B kuadrat min 4AC. Nah, D-nya ini 49 ya. 49 yang ini udah ada. Kemudian B-nya berapa? Tinggal diambil dari sini. A-nya berapa? Tinggal ambil. C-nya berapa? Nah, itu yang dicari. Ya, tinggal substitusi aja. Mudah ya. Oke, sekarang kita ke soal berikutnya, ke materi berikutnya ya, yaitu fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat di sini nanti kita menggambar grafik. Bentuk umumnya seperti ini. Ini bedanya dengan yang persamaan tadi. Kalau persamaan itu sama dengan 0 ya. Kalau ini fx sama dengan ini, itu fungsi ya. Kalau ada fe, y itu fungsi. Baik, kita lanjut ya. Ini semoga waktu SMP MTS kemarin sudah belajar ini ya. Bagaimana cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Pertama, kalian cari titik potongnya dulu. Titik potong sumbu X, maka Y sama dengan 0. Kalau titik potong sumbu Y, X sama dengan 0. Kalau titik puncak, itu seperti ini ya. Maaf, ini untuk XP-nya bukan min B per A ya. Tapi min B per 2A. Ya. Min B per 2A dan Y-P-nya min D per 4A. Gitu. Nah, sekarang bagaimana cara menggambar grafik fungsi kuadrat ini? Cara menggambarnya, itu kita harus mencari ini dulu. Cari titik potongnya, kalau Y-nya sama dengan 0, maka ini kan kita mencari X-nya. Nah, ini nanti 0 sama dengan 2X kuadrat min 6X tambah 4. Ini tinggal difaktorkan. Berapa faktornya ini? Boleh dibagi 2 dulu untuk lebih sederhana. Kemudian kalau X-nya sama dengan 0, maka ini kan menghasilkan Y aja. X-nya sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 4. Tinggal substitusi sini. Ini 0, ini 0. Nanti sisa ini. Ya. Ini silakan kalian cari X-nya ya. X-nya berapa, X1-nya berapa, X2-nya berapa. Kemudian cari titik puncaknya, XP-nya berapa. Tinggal substitusi ya. Min D per 2A. Kemudian YP-nya min D per 4A. Substitusi. D itu tadi diskriminan ya. D kuadrat min 4AC. Nah, setelah itu baru gambar. Gambar.
Taruh titik-titiknya dulu, titik potong sumbu X. Taruh misalnya di sini. Titik potong sumbu Y di mana? Misalnya titik potong sumbu Y ada di bawah ini, misalnya. Lebih 0 ya. Kemudian titik puncaknya di mana misalnya. Ya silakan digambar. Setelah semua, ya titik puncaknya di sini, maka gambar. Gambar gitu, tinggal ditarik ya. Silakan dicoba. Oke, itu aja untuk materi matrikulasi aljabar ya. Silahkan tugasnya diselesaikan dan segera dikirim. Oke, kita cukupkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.